Ya. Iblis itu tidak pernah membubarkan pengajian. Iblis itu hanya menggoda orang agar supaya tidak ikut pengajian, tidak pergi pengajian. Nah, manusia hari ini yaitu justru membubarkan pengajian. Makanya lulusan katanya iblis sudah menyerah, ya, pensiun dini, karena ternyata manusia itu jauh lebih iblis dari iblis itu sendiri, ya. Ya. Orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Rasul, tapi mereka percaya kepada Rasul. Kita umatnya hari ini beriman kepada Rasul, tetapi tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya bahwa kita tidak percaya kepada baginda? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat Islam. Walaupun nikmat itu sendiri tidak mampu kita menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, semoga kita semua yang ada dalam masjid ini dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan kembali kajian Darussul Masjid dengan tema strategi hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan dibawakan oleh ustaz kita, Ustaz Ridwan Wahid. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu birisalatil qudsiyah wa ahkamihis syarifah limu'alajatin kullu muskilatin saghiratin aw kabirah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ilahi anta maqsud wa ridaka matlub. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun teladan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kajian sirah nabawiyah
dengan tema aktivitas politik atau dakwah politik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buah dari aktivitas politik atau dakwah politik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuahkan hasil berupa baiat Aqabah pertama dan baiat Aqabah kedua, yakni sumpah setia penduduk Yasrib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah setia untuk mendukung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dikala senang maupun dikala susah. Yang kemudian terbentuklah daulah Islam yang pertama, yakni daulah Islam Madinah. Ini berkat dari aktivitas atau dakwah politik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah para jamaah sekalian, di malam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan tema strategi hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, kenapa harus hijrah? Ya, kenapa harus meninggalkan kota Mekah menuju ke Yasrib yang hari ini dikenal dengan istilah Madinah? Ya. Nah, alasannya kenapa hijrah? Yang pertama itu, sebagaimana yang kita pahami bahwa di kota Mekah umat Islam itu banyak yang disiksa dan diintimidasi dengan sangat keji. Ya. Sehingga umat Islam itu tidak memungkinkan untuk mendakwakan Islam, menyiarkan apalagi menerapkan Islam dengan leluasa. Ya, jangankan untuk mendakwakan Islam, menyiarkan dan menerapkan Islam, untuk sholat saja itu diawasi. Ya, pengajian-pengajian dibubarkan. Jadi tidak mungkin kemudian bisa mendakwakan dan menyiarkan apalagi kemudian menerapkan Islam dengan leluasa di kota Mekah lantaran intimidasi yang sangat keji dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Apalagi setelah diketahui telah terjadi baiat Aqabah, ya, maka intimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Nah, alasan yang kedua para jamaah sekalian, kenapa kemudian hijrah? Hijrah ke Yasrib ini merupakan hasil dari dakwah politik dan talabun nusrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berbuah baiat Aqabah pertama dan kedua. Ya, jadi hasil dari dakwah politik yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membuahkan hasil berupa baiat Aqabah pertama dan kedua yang kemudian terbentuklah daulah Islam pertama di Madinah. Kemudian yang ketiga alasan kenapa hijrah adalah agar umat Islam dapat secara leluasa mendakwakan, menyiarkan dan menerapkan Islam secara kafah. Jadi memang Islam ini nanti bisa didakwakan, disiarkan dan diterapkan secara kafah ketika ada tempat yang kondusif. Ya, jadi memang membutuhkan tempat yang kondusif. Kalau tempatnya tidak kondusif, itu agak susah untuk menerapkan Islam secara kafah. Karena itu Rasul dan para sahabat kemudian hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah orang-orang Yasrib telah menerima Islam, bahkan telah berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan yang keempat para jamaah sekalian, hijrah ke Yasrib ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni uritu daral hijratikum ra'aitu zata nahli baina labataini." Jadi aku diperlihatkan, kata Rasul, negeri hijrah kalian, yakni satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah. Ya, jadi
hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti kemudian lari dari Mekah, ya bukan kemudian tidak tahan akan intimidasi kafir Quraisy, tetapi karena memang hijrah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena lari ya dari kota Mekah, bukan karena tidak tahan tantangan di kota Mekah, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah ada izin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kaum muslimin di kota Mekah untuk melakukan hijrah, ya, maka kaum muslimin itu melakukan hijrah secara bergelombang, ya. Ya, orang yang pertama hijrah itu adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasamah. Setelah itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang secara bergelombang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ini itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi nanti hijrah pada saat tengah malam agar supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena kalau diketahui maka pasti akan dicegah, ya. Nah, salah satu sahabat yang hijrah kemudian diketahui oleh kafir Quraisy, yakni Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika hendak hijrah itu diketahui oleh kafir Quraisy, ya, kemudian dicegah sambil berkata, ya wahai Suhaib bin Sinan, ya saat kamu datang dahulu kondisimu miskin dan hina, ya. Kamu datang ke kota Mekah dulu itu tidak punya apa-apa, ya, lalu kemudian kamu tinggal di negeri kami, kamu mencari makan di negeri kami, mengumpulkan harta yang banyak di negeri kami. Setelah itu engkau mau kabur dengan membawa harta-hartamu, ya tidak boleh, ya, kata kafir Quraisy. Jadi dicegah, ya. Nah, Suhaib berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku menyerahkan semua hartaku kepada kalian, tetapi kalian harus biarkan aku pergi? Ya, mereka kemudian menjawab, baiklah. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini meninggalkan semua harta bendanya, ya, hanya pakaian yang ada di badan yang ia bawa untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi begitu besar pengorbanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini untuk hijrah, ya, sampai-sampai kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar berita terkait Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapat keberuntungan. Jadi didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hari ini untuk hijrah saja dari pekerjaan yang haram ke pekerjaan yang baik itu masih berpikir-pikir. Ya, para sahabat itu tidak mempedulikan semua hartanya dia tinggalkan demi untuk kemudian menyelamatkan akidahnya untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Nah, jadi para sahabat yang hijrah itu tak seorang pun dari mereka yang berani hijrah secara terang-terangan. Kenapa? Karena ya kalau ketahuan maka akan dicegat, ya, seperti sahabat yang tadi disita semua harta bendanya. Nah, ada satu sahabat yang terang-terangan melakukan hijrah. Jadi hijrah secara terang-terangan yaitu Umar bin Khattab. Jadi satu-satunya sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika hijrah itu justru mengumumkan bahwa saya mau hijrah, ya. Nah, Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu hendak berhijrah, ia membawa pedang, busur, panah dan tongkat di tangannya. Jadi semua jenis senjata itu dia bawa Umar, ya. Mulai dari busur, pedang, tombak yang kemudian dijadikan sebagai tongkat, kemudian ia menuju Ka'bah sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya. Dia mengumumkan bahwa saya mau hijrah, ya. Umar kemudian melakukan tawaf dengan tenang di Ka'bah, ya. Nah, setelah tawaf para jamaah sekalian,
Ia datang ke makam Ibrahim mengerjakan sholat, kemudian berdiri di depan para pemuka-pemuka Quraisy seraya berkata, menunjuk muka-muka Quraisy itu, semoga celaka wajah-wajah ini. Ya, wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini. Jadi memang rewa mentong ini Umar bin Khattab ya. Jadi kalau ada yang ingin ibunya kehilangan anaknya, kata Umar, istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, tunggu mak, ya, hadang mak, ya. Jadi satu-satunya sahabat yang hijrah secara terang-terangan, yakni Umar bin Khattab, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui ya gelombang hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, sehingga terjadilah kepanikan di kota Mekah, ya, gempar di kota Mekah bahwa kaum muslimin ini berbondong-bondong meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Jadi terjadi kepanikan di kota Mekah. Nah, akhirnya ya, tokoh-tokoh Quraisy ini kemudian bersepakat untuk bertemu, ya, untuk membicarakan masalah Muhammad ini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Muhammad inilah yang menjadi biang keroknya. Muhammad inilah yang menjadi sumber masalahnya semua masalah ini. Ya, sehingga pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian, ya, yakni sekitar 2,5 bulan setelah Baiat Aqabah dilakukan, maka orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy ini melakukan rapat ya di Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah ini adalah gedung parlemennya orang-orang Quraisy. Di sanalah mereka biasa bertemu untuk membicarakan aturan hukum dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka menyepakati untuk bertemu atau melakukan rapat di Darun Nadwah untuk membicarakan langkah apa yang harus dilakukan untuk menghentikan Muhammad ini, ya. Nah, akhirnya mereka menyepakati untuk bertemu pada hari Kamis, ya. Nah, tokoh-tokoh Quraisy yang hadir itu diantaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, itu mewakili Bani Makhzum. Jadi semua kabilah-kabilah Quraisy itu diwakili oleh perwakilan-perwakilan mereka. Kemudian Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Haris bin Amir itu mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, ya. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb itu mewakili Bani Abdul Sam dan Bani Abdul Sam bin Abdi Manaf, ya. Kemudian An-Nadar bin Al-Haris dari Bani Abdul Dar, ya. Kemudian Abul Bukhturi bin Hisham, ya, Jam'ah bil Al-Aswad, Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Uzzah, ya. Kemudian Nabi bin Al-Hajjaj dan Munabbi bin Al-Hajjaj dari Bani Sam serta Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Jadi semua kabilah-kabilah itu hadir tokoh-tokohnya untuk membicarakan persoalan Muhammad ini, bagaimana caranya untuk menghentikan Muhammad ini, ya. Nah, ada yang menarik para jamaah sekalian, ya. Di antara hadirin yang hadir ini ternyata ada iblis juga yang hadir, ya. Jadi iblis ini menampakkan diri menyamar sebagai orang tua dari Najat, ya. Jadi iblis ini berpakaian putih bersih dengan rapi, ya. Kemudian ditanyalah, ya, oleh pemuka-pemuka Quraisy, "Mani Syekh?" Ya, kata orang-orang Quraisy, "Syekh ini dari mana?" Ya. Kemudian iblis menjawab, "Syekhum min ahnin Najat." Saya ini orang tua dari Najat. Ya, kata iblis. Nah, saya mendengar bahwa kalian akan bertemu pada hari ini untuk membicarakan persoalan Muhammad. Nah, karena itu saya datang, kata iblis. Sekiranya ada nasihat, ada masukan, ya, yang bisa saya berikan, ya, karena itu saya datang. Ya, nah, mendengar tutur kata yang begitu rapi, tertata, ya, pakaian yang begitu berwibawa, akhirnya tokoh-tokoh Quraisy ini membolehkan atau mengizinkan
ya orang tua dari Najat ini yang tidak lain adalah iblis untuk ikut duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan Muhammad, langkah apa yang harus kemudian dilakukan untuk menyelesaikan Muhammad ini, ya. Nah, ketika dialog dimulai, maka Abul Aswad ini kemudian mengusulkan agar mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tetapi usulannya ini ditolak forum, termasuk ditolak iblis, ya. Kenapa? Ya, iblis mengatakan kalau kalian mengusir Muhammad, dia akan pergi ke para sahabatnya, kemudian dia akan mengumpulkan kekuatan, lalu kemudian akan menyerang kalian di suatu hari nanti. Nah, karena itu ini usulan ini tidak cocok, kata iblis, ya. Cari usulan lain, ya. Nah, kemudian masuk usulan yang kedua, yakni Abu Al-Bukhturi mengusulkan agar Muhammad ini dikerengkeng, diikat dengan rantai, kemudian dimasukkan di dalam satu ruangan, ya, kemudian digembok, ya, ini kayak di penjara seperti itu, ya. Nah, lagi-lagi iblis ini menolak usulan tersebut, ya. Iblis berkata, ya, sungguh Muhammad itu akan lepas dari belakang. Iblis tahu bahwa Muhammad ini ya sering akan ditolong oleh malaikat Jibril, ya. Jadi iblis tahu ya Muhammad akan lolos kalau kalian ikat, kalian penjara. Ya, ada malaikat Jibril yang selalu menolong Muhammad, ya. Itu dalam hati iblis ini, ya. Jadi tidak cocok ya usulan ini, ya. Ya. Nah, kemudian masuk usulan ketiga dari Abu Jahal, ya. Nah, Abu Jahal ini mengusulkan agar setiap kabilah itu mengutus anak muda dengan pedang terhunus untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi usulan dari Abu Jahal ini, jadi tiap-tiap kabilah itu kita utus satu perwakilan. Ya, perwakilan itu kemudian dikasih pedang, ya, yang kemudian nanti mereka bersama-sama untuk membunuh Muhammad. Ya, nah ketika Muhammad sudah terbunuh, ya, keluarga besarnya itu tidak akan mungkin keberatan. Ya, kenapa? Karena kalau mereka keberatan, maka darah Muhammad ini sudah terbagi ke seluruh kabilah. Tidak mungkin keluarga besar Muhammad itu akan memusuhi seluruh kabilah yang ada di kota Mekkah ini. Ya, ini usulan dari Abu Jahal. Nah, usulan inilah yang kemudian diterima, termasuk dibenarkan oleh iblis yang hadir. Wah, ini cocok ini, kata iblis ini yang benar ini, ya. Jadi diutuslah setiap perwakilan untuk kemudian membunuh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini sampai iblis itu turun tangan, ya, untuk menyelesaikan Muhammad ini, ya. Dia menyamar sebagai orang tua dari Najat, ya, untuk ikut kemudian berdialog. Jadi iblis turun tangan langsung, ya, untuk menyelesaikan persoalan Muhammad ini, ya. Nah, kalau hari ini kira-kira, ya, pernah tidak iblis turun tangan ini kira-kira, ya. Nah, ada candaan katanya iblis itu tidak pernah turun tangan. Iblis itu sudah pensiun dini katanya. Kenapa? Karena ya kelakuan manusia hari ini jauh lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Ya, ini lelucon, Pak, ya. Ya, iblis itu tidak pernah membubarkan pengajian. Iblis itu hanya menggoda orang agar supaya tidak ikut pengajian, tidak pergi pengajian. Nah, manusia hari ini yaitu justru membubarkan pengajian. Makanya lelucon katanya iblis sudah menyerah, ya, pensiun dini, karena ternyata manusia itu jauh lebih iblis dari iblis itu sendiri, ya. Ya, ini sekedar lelucon, ya. Walaupun faktanya memang ya seperti itu hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keputusan keji di Darun Nadwa untuk membunuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diberitahu oleh Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril tahu, ya. Jadi pembantu Muhammad itu memang adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Itu pembantu Jibril, pembantu Rasulullah itu
penduduk langit ya. Dari penduduk langit itu pembantu Rasul itu Jibril dan Mikail. Sementara pembantu Rasulullah di bumi itu Abu Bakar dan Umar ya. Nah, jadi Jibril itu berkata kepada baginda Rasul, ya malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya ya, karena ya ada rencana jahat dari orang-orang Quraisy untuk membunuhmu ya. Nah, pada siang harinya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengunjungi rumah Abu Bakar ya. Beliau menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa ya sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar atau berhijrah ya. Abu Bakar lalu berkata, engkau ingin ditemani wahai Rasul? Beliau menjawab, ya ya. Jadi setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke rumah beliau menunggu datangnya malam. Jadi rencananya hijrah itu pada malam hari ya, supaya tidak diketahui ya. Nah, jadi sebagaimana hasil rapat para jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa tadi, mereka sepakat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dipilihlah 11 orang pemuka dari mereka, tokoh-tokoh dari mereka ya, untuk mengepung rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya itu adalah Abu Jahal bin Hisham ya, Al-Hakam bin Abu As, Uqbah bin Abu As, An-Nadar bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tuaimah bin Adi. Nah, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab ini paman baginda Rasul, saudara dari ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tapi dia turut ikut membantu untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal keluarga Rasul yang lain itu, baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir, itu tetap membela dan melindungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Lahab ini ya. Karena itu kemudian Abu Lahab ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, dalam Al-Qur'an, dalam surah tersendiri, itu surah Al-Hab ya, saking jahatnya Abu Lahab ini ya. Kemudian Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, kemudian Munabbi bin Al-Hajjaj ya. Jadi ada 11 perwakilan dari kabilah-kabilah ini yang akan ditugaskan untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka mengepung rumah Rasulullah ya. Jadi ketika malam mulai gelap ya, mereka berkumpul di depan rumah Rasul ya. Jadi para pemuka Quraisy ini mereka mengambil momen atau kesempatan, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal malam ya, dan keluar menuju Masjidil Haram pada pertengahan atau 2/3 malam untuk sholat. Jadi Rasul itu kebiasaannya itu tidur di awal malam ya, kemudian di tengah malam itu akan keluar menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu memanfaatkan momen itu. Nah, ini luar biasanya ya, orang-orang kafir Quraisy ini meskipun mereka ini jahiliyah, tetapi mereka masih memiliki adab ya. Mereka tidak mau masuk ke rumah Rasul, mereka tidak mau mendobrak rumah Rasul, tapi dia menunggu Rasul itu keluar. Nanti setelah keluar baru kita sergap, baru kita bunuh ya. Jadi mereka ini meskipun jahiliyah, tapi mereka masih punya adab, tidak mau masuk ke rumah orang, mendobrak rumah orang ya. Nah, kalau hari ini ya baru terduga teroris itu sudah didobrak, sudah didor, ini baru terduga ya. Ya, jadi memang tidak punya adab ya hari ini ya. Ya, orang jahiliyah saja yang jelas-jelas jahiliyah itu ternyata masih memiliki adab hari ini. Ya. Banyak yang tidak punya adab, baru terduga teroris sudah digrebek ya, bahkan ditembak, didor ya, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, tidak diberi kesempatan untuk tidak melalui persidangan ya. Berarti hari ini ya jauh lebih jahiliyah sebenarnya ya. Nah sementara di dalam rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para jamaah sekalian, ada Ali bin Abu Thalib ya. Jadi Ali bin Abu Thalib ini ditugasi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi Rasul ya. Jadi pada malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abu Thalib, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari
Hadramatul, ya, milikku ini. Jadi Rasul memerintahkan Abu Talib untuk menggantikan posisi Rasul di tempat tidurnya, bahkan menggunakan selimut yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengicau kafir Quraisy, ya. Jadi ketika orang kafir Quraisy misalnya mengintip ke dalam rumah, mereka akan melihat, oh, masih ada Muhammad di dalam tidur nyenyak. Ya, karena mereka tidak mau masuk juga, ya, mereka masih memiliki adab, dia menunggu keluar. Ya, itu bagusnya, ya. Kafir Quraisy itu mereka masih memiliki adab, ya. Nah, Ali bin Abu Talib ini diberi tugas dua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas pertama itu menggantikan posisi Rasul di tempat tidurnya. Ya. Yang kedua, tugas yang diberikan oleh Rasul kepada Ali bin Abu Talib, setelah Rasul hijrah nantinya, ya, Ali bin Abu Talib ini diminta untuk mengembalikan barang-barang penitipan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu meskipun dia menolak dakwah Rasul, tetapi mereka sangat percaya kepada Rasul. Jadi kalau ada barang-barang berharga mereka, ya, yang setidaknya tidak aman ketika disimpan di rumah mereka, kemudian mereka menitipkannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anehnya, ya, orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Rasul, tetapi mereka percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bedanya kita beriman kepada Rasul tapi tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbedaannya ini, ya. Orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Rasul tapi mereka percaya kepada Rasul. Kita umatnya hari ini beriman kepada Rasul tetapi tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya bahwa kita tidak percaya kepada baginda? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi." Ya, telah aku tinggalkan dua perkara, kata Rasul, ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnahku. Ya. Nah, ternyata kita tidak percaya, kita justru mencampakkan peninggalan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, justru kemudian mengambil hukum buatan manusia. Ini bukti bahwa kita beriman kepada Rasul tetapi tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 11-12 sebenarnya dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak beriman tapi percaya. Kita beriman tapi tidak percaya, ya. Nah, itu tugas yang kedua yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abu Talib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhasil keluar menembus barisan-barisan mereka, ya. Bahkan kemudian Rasul itu mengambil setumpuk tanah atau pasir kemudian menaburkan ke atas kepala mereka, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut pandangan mereka dari melihat beliau sehingga tidak dapat melihat beliau. Nah, ini diabadikan di dalam surah Yasin, ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksaynahum wa hum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menutup penglihatan orang-orang kafir Quraisy yang berniat jahat terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, orang-orang Quraisy ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah keluar, itu tetap pada posisi mengepung rumah beliau, ya. Hingga datang seorang laki-laki yang bertanya, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Ya, mereka menjawab, "Muhammad." Ya, kemudian laki-laki ini berkata, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, lalu pergi sesuai keinginannya." Ya. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Mereka bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka. Jadi memang mereka tidak melihat, padahal mereka tidak ada yang tidur. Mereka beronda di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengelilingi. Ya, tidak ada yang lewat satu orang pun, ya, dari rumah ini, ya.
Nah, untuk meyakinkan, kemudian mereka mengintip dari arah pintu dan melihat Ali yang mereka sangka Muhammad. Ya, lalu ia berkata, demi Allah sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur. Ya, dia masih memakai burdanya, dia masih memakai selimutnya. Ya, mereka pun masih menunggu hingga pagi menjelang. Ali bangun dari tempat tidur. Ya, melihat hal itu mereka menjadi bingung lalu menanyakan Rasul. Ali menjawab, aku tidak mengetahui tentangnya. Ya, jadi padahal sudah dikasih tahu bahwa Muhammad itu sudah keluar. Buktinya itu, coba periksa kepalamu, ada semua tanahnya tuh. Muhammad yang taruh itu. Tetapi mereka pun ternyata belum mau masuk ke rumah Rasul untuk memeriksa. Ya, sekali lagi, ya ini adab orang jahiliyah itu, ya tidak mau masuk tanpa izin. Ya, mereka menunggu Ali itu bangun dari tempat tidurnya baru kemudian ditanya. Ya. Sisa 3 menit untuk pertanyaan, nanti 5 menit. Sisa 3. Ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan rumah beliau pada malam 27 Safar tahun 14 kenabian. Ya, jadi setelah menjemput Abu Bakar, ya mereka berdua menuju Jabal Sur. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwa orang-orang Quraisy itu akan berupaya keras mencarinya, dan jalan pertama kali akan disisir itu pasti jalan menuju Madinah, karena ya diketahui bahwa Muhammad ini akan hijrah ke Madinah, berarti pasti arah Madinah. Ya, maka perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu menuju Gua Sur, yakni ke arah Yaman, ya selatan. Jadi dia mengarah ke selatan, padahal Madinah itu berada di utara. Ya, nah inilah strategi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah untuk mengelabui musyrikin Quraisy. Ya. Nah, salah satu strategi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu dengan menghilangkan jejak. Ya, jadi diutuslah pembantu Abu Bakar ini untuk mengembalakan dombanya. Jadi ketika Rasul itu dan Abu Bakar itu lewat, ya jejak kakinya itu kemudian dihapus oleh jejak kaki domba-domba ini. Nah, ini juga strategi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, yaitu dengan cara menghilangkan jejak. Ya. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menempuh perjalanan itu sejauh 5 mil, ya, menuju Jabal Sur. Ya, Jabal Sur ini adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal, ya sulit didaki dan banyak bebatuan, sehingga ini membuat kaki baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian lecet. Ya. Nah, ketika tiba di gua,